Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di tutorial series e-learning madrasah. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memasukkan KI dan KD. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau ada kesulitan, bisa diklik ketikan di kolom komentar. Kemudian kita bisa diskusikan atau mungkin nanti bisa saya buatkan tutorial lebih lanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk mengisi standar kompetensi di e-learning madrasah ini, Bapak Ibu perlu untuk masuk ke kelasnya. Yang pertama ini saya contohkan, saya masuk ke kelas matematika wajib kelas 12 IPA. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, di tampilan ini di sebelah kiri ini ada timeline kelas, yaitu ini timeline kelas ya. Nanti kalau misalnya untuk membuat pengumuman kelas, nah di bawah timeline kelas ada standar kompetensi KIKD. Nah, ini silakan diklik. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi kompetensi inti 3 dan 4. Nah, kali ini saya akan memisalkan saja contohnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu silakan praktekkan sendiri dan diisi dengan benar nanti sesuai dengan KI dan KD yang terdapat di kurikulum. Baik, dari pengalaman dan percobaan saya, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya harus diisi dua-duanya. Baru kita bisa memasukkan beberapa kompetensi dasar nantinya. Kita tidak bisa memasukkan lebih dari satu kompetensi dasar kalau kompetensi intinya belum kita masukkan. Contoh, 3.1 untuk kelas 12 itu saya misalkan adalah bangun ruang. Ya. Kemudian klik simpan. Nah, di sini akan tertulis sudah 3.1-nya bangun ruang. Kalau misalkan bukan bangun ruang, kita ganti saja di sini, nanti dia bisa langsung edit. Kalau misalnya tidak jadi, langsung klik hapus tong sampah. Ada logo tong sampah di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita tambahkan 2, kemudian 2 ini kita isi dengan statistika, klik simpan, maka statistika yang 3.1 tadi hilang. Kenapa kok hilang? Alasannya karena kompetensi inti yang di sini itu belum diisi. Ya, jadi ini perlu kita isi dulu, baru kemudian kita mengisi kompetensi dasarnya. Ya. Sekarang kita coba. Kompetensi inti ini saya misalkan seperti ini, tapi nanti silahkan diisi sebagai mana kompetensi inti yang standar ya Bapak Ibu. Lalu klik simpan, ini ada tombol disket, klik simpan. Nah, sampai ada tulisannya pengetahuan di sini. Kemudian ini kita edit ya, satu tentang bangun ruang, kita klik simpan. Nah, kemudian kita tambahkan yang 2, kemudian kita isi statistika, simpan. Di refresh jangan lupa, bukan refresh. Bangun ruang. Nah, 3.1 bangun ruang dan 3.2 statistika langsung terisi. Hal yang sama juga kita lakukan untuk yang keterampilan. Misalkan di sini saya ketik keterampilan. Kemudian urutannya 3.1 itu adalah bangun ruang. Simpan. Lalu 4.2-nya adalah statistika. Klik simpan. Nah, ini jangan lupa diklik simpan juga sehingga dia menyimpan semua data kita. Bapak Ibu, standar kompetensinya harus kita isi lebih dulu. Kenapa? Karena ini adalah tahap pertama yang akan menentukan apa yang akan kita buat di bawah-bawah ini nanti. Sehingga kita tidak bisa melewatkan standar kompetensi ini. Ini harus kita isi terlebih dahulu, baru kita bisa mengisi apa yang ada di bawahnya. Nah, baik. Tampilan ini bisa Bapak Ibu cetak PDF maupun Excel, tinggal diklik saja sebagaimana kebutuhannya. Nah, kemudian ketika ini sudah diisi secara lengkap, selanjutnya kita bisa mengisi kriteria ketuntasan minimal. Ya, kriteria ketuntasan minimal itu ada di bawahnya standar kompetensi atau KIKD. Maka saran saya pribadi, silahkan diisi urut dari yang atas sampai yang paling bawah. Maka nanti akan lebih mudah pekerjaan kita dalam mengisi e-learning madrasah ini. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi dia sudah tertulis ini, ada KD1, KD2.
ya, sudah tertulis. Kenapa cuma ada 2? Karena saya mengisinya tadi cuma 2 KD saja. Seandainya kan tadi ada 3 atau 4 KD, maka di sini juga akan ada 3 atau 4. Ya, kita coba ya. Saya kembali ke sini. Kemudian saya ketik yang ketiga, itu adalah peluang. Yang kemudian saya klik simpan. Sehingga ada 3. Kemudian di sini juga 3. Itu peluang. Klik simpan, sehingga di sini juga ada 3. Kemudian saya berangkat ke kriteria ketuntasan minimal. Nah, maka ada 3 KD, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 3 KD ini Bapak Ibu, ini nanti bisa dilihat oleh anak-anak. Perhatikan sekali lagi, anak-anak bisa melihat ini. Jadi kalau misalkan di sini Bapak isi tinggi, sedang, rendah, kompleksitas materinya, kemudian daya dukung pembelajarannya tinggi, sedang atau rendah, indeks peserta didik tinggi, sedang atau rendah, itu bisa dilihat oleh peserta didik. Ya, namun walaupun di sini misal kita ketikkan di sini sedang, kemudian daya dukungnya sedang, kemudian misalkan indeks peserta didiknya adalah rendah, dia otomatis akan menghitung KKM. Nah, jadi KKM-nya 56. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu rasa ini masih terlalu rendah, Bapak Ibu bisa mengeditnya secara manual dengan mengklik tombol pena yang ada di sini. Tombol pena ini silakan diklik, kemudian ini bisa kita ganti misalkan menjadi 75. Kalau dirasa 56 itu masih terlalu rendah, jangan lupa diklik simpan. Ya. Kemudian KD2. KD2 tadi tentang statistik kompleksitasnya sedang, ya, kemudian daya dukungnya tinggi, karena statistik daya dukung pembelajaran tinggi, indeks peserta didik juga lumayan untuk statistika, ya. Sehingga dia munculnya 78 di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti merasa 78 sepertinya ketinggian deh. Mau saya turunkan, silahkan sama. Ulangi langkah yang sama dengan mengetik secara manual dengan tombol pena yang ada di sini. Ya, jadi ini ada fasilitas untuk menyamakannya secara manual. Jadi sini bisa diketikkan langsung 75. Ya, atau mungkin dibiarkan 78. Bisa saja. Ya, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, kemudian untuk KD ketiga tadi tentang peluang kompleksitasnya sedang, daya dukungnya tinggi, indeks peserta didik untuk peluang juga lumayan sedang. Nah, ini juga sama, kalau misalkan mau disamakan 75 jadi 75, jangan lupa disimpan. Ya, nanti untuk yang hasil akhirnya juga, kalau misalkan mau Bapak Ibu samakan ke 75 juga bisa. Nah, ini tergantung kebijakan sekolah atau kebijakan Bapak Ibu dalam menentukan berapa KKM yang pantas untuk anak-anak. Nah, KKM ini nanti Bapak Ibu akan berpengaruh kepada interval predikat nilainya peserta didik kita. Maka mohon diperhatikan baik-baik. Dan sekali lagi, ini aspek yang dianalisis bobot materinya ini bisa dilihat di akunnya peserta didik. Ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana memasukkan rencana pembelajaran. Ini mudah ya, ini mudah dan tidak sulit insya Allah. Maka bisa Bapak Ibu ikuti dan atau mungkin bisa Bapak Ibu coba sendiri. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan atau hal yang Bapak Ibu bingungkan dari e-learning madrasah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa menyebarkan video ini agar lebih banyak guru madrasah yang tahu tentang bagaimana menggunakan e-learning madrasah. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Alwasilah, istay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.